kita menemukan jurnal yang dibagi ke dalam 4 bagian. Jadi 25% teratas itu Q1, 25% kedua itu Q2, 25% ketiga Q3, 25% keempat itu adalah Q4. Nah, jadi yang penting dari sini apa, Bapak Ibu? Jadi Q1 untuk satu bidang ilmu dengan Q1 untuk bidang ilmu lain itu beda gitu, beda. Misalnya saya ambil contoh untuk religious studies 0,2 ya, 0,2 itu sudah bisa Q1. Tapi untuk education nggak bisa, gitu. Education tuh masih Q3 misalnya gitu, ya. Atau untuk bidang psikologi misalnya nggak bisa. Nah dia beda, filsafat beda lagi, ya, gender studies beda. Jadi nggak bisa kita hitam putih mengatakan ini jurnal yang terbaik gitu ya. Tapi ini terbaik dalam bidangnya, ya, dalam bidangnya. Jadi ada pembatasan. Nggak bisa dibandingkan secara langsung. Nah mari Bapak Ibu sekalian kita bergerak. Jadi ini lewat Simago ya. Jadi belantaranya kita masuk lewat Simago dengan berbagai cara tadi ya. Jadi kita lihat kembali dari sini kita tinggal menuliskan disiplin ilmu kita apa ya. Education ya kita bisa tulis education. Kemudian kita cari jurnal Ki berapa saja di education ini ya. Kita cari jurnal-jurnalnya karena di atas ini dia Q1 kan, tapi kita bisa balik dari sini. Jadi di sini kita balik supaya misalnya kalau kita mau lihat saya mau belajar dari bawah gitu ya. Jadi bukan dari atas. Jadi kita lihat, kita mulai dari Q4 misalnya. Dibalik SJR tadi kita balik. Kita balik dari 0,1 ya. Bukan dari 1, tapi dari 0,1. Kita balik. Jadi bisa dibalik. Ini bisa diklik, bisa kita lihat ini. Baik, Ibu Bapak sekalian, ini satu pintu ya, satu pintu. Nah, pintu yang lain itu kita masuk lewat lewat Scopus ya. Jadi kita masuk lewat pintu scopus.com langsung. Jadi coba kita lihat ada di tadi udah ya. Jadi kalau kita bisa masuk lewat pintu Scopus. Jadi Bapak Ibu bisa ya masuk lewat ini ya. Kita lihat sebentar. Nah jadi ini pintunya. Jadi di sini ada Scopus, scopus.com. Ini pintu Scopus masuk. Nah, jadi supaya Bapak Ibu bisa masuk ke Scopus ini, kita harus registrasi dulu ya. Di atas sebelah kanan itu ada registrasi, kita registrasi dulu. Nah, paling bagus registrasinya itu lewat perguruan tinggi kita ya. Nah, jadi nanti dicek dulu, dicek apakah misalnya perguruan tinggi kita berlangganan Scopus atau tidak, misalnya gitu. Terus habis itu kita coba cek, kita masuk ke Scopus itu lewat apa ya? Lewat EBSCO, lewat apa nanti ada mungkin sign direct dan sebagainya. Nanti harus dicek, tapi kalau kita buka langsung, kita buka scopus.com, kita registrasi, nah nanti kita bisa masuk. Nah, jadi misalnya kalau di sini kita bisa cari dokumen ya. Nah, cari dokumen dari sini. Maksudnya cari dokumen misalnya kita cari ini hari ini kita tidak mau bicara ini tapi saya ambil contoh aja kalau kita mau cari dokumen COVID Indonesia misalnya. Nah, jadi kita mau cari tentang COVID di Indonesia
itu orang udah bicara apa aja. Nah, jadi kita cari di sini. Nah, kita tulis saja. Nah, ternyata apa? Sudah ada 57 dokumen yang bicara tentang COVID Indonesia. Nah, jadi belum banyak Bapak Ibu sekalian. Artinya yang di Scopus ya. Yang di Scopus, COVID udah banyak sekali, tapi COVID Indonesia itu belum banyak. Nah, jadi dari sini apa yang menarik? Yang menarik bahwa kalau orang menulis tentang COVID di Indonesia atau nulis apa saja, kita bisa lihat jurnalnya apa ya gitu loh. Nah, jadi sebelah kanan ini kan nama jurnal. Dia terbit di jurnal apa? Ini bahkan artikel in press ya. Terbit di jurnal apa? Nah, jadi kita bisa langsung lihat nama jurnalnya. Nah, jadi ini langsung kita bisa ketemu gitu ya. Jadi COVID Indonesia itu berapa? Jadi ini salah satu punya saya ya. Jadi udah masuk di sini COVID-19 Threat and Fear in Indonesia. Irwan Abdullah, terbit di Psychotrauma, ya, Theory, Research, Practice, and Policy. Ya, jadi ini kita lihat, ini udah bisa diakses ya. Dia ditulis in press, tapi ini karena online first, jadi online first. Nah, di semua tulisan yang termuat yang sudah terbit tentang COVID di Indonesia bisa kita temukan di sini. Nah, yang paling penting lagi kita tahu itu di jurnal mana aja. Jadi kalau jadi gini, kalau Bapak Ibu mau menulis COVID ya hari ini, nah inilah contoh-contoh di jurnal mana aja dia bisa terbit. Nah, Social Science and Medicine gitu ya. Nah, di jurnal mana aja dia bisa terbit, Data in Brief. Nah, ini jurnal-jurnal yang bisa kita tuju. Kalau kita nulis COVID di Indonesia, misalnya ini salah satu contoh ya. Jadi baru ditulis kira-kira 57 dokumen Bapak Ibu sekalian ya yang sudah masuk ke dalam database-nya Scopus. Nah, jadi artinya masih terbuka. Ini COVID Indonesia ini masih dibutuhkan ya ratusan dokumen. Makanya sampai hari ini banyak sekali yang masih mengundang. Jadi penulis itu diundang untuk menulis tentang COVID di seluruh dunia. Jadi ini satu yang masih terbuka. Nah, saya kembali ke poin kita tentang jurnal. Maka di sini ada source. Kita tekan source di sini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat sumber ya. Jadi ini sumber semua jurnal. Nah, ini yang saya bilang tadi ada 41.317 ya, 41.317. Inilah yang kita bilang data yang paling lengkap dari Scopus. Karena yang tadi kan cuma 30.800 ya, 90 sekian. Nah, ini data yang paling lengkap. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari seperti ya, di sini saya tunjukkan sedikit, karena di sini adalah SJR-nya. Jadi SJR yang tertinggi itu 88, itu jurnal cancer, 88. Kita cari 0,5 masih susah ya. Jadi ini udah 88. Nah, jadi kita coba kita balik. Ini biar Ibu Bapak SJR-nya saya balik nih. Ya, saya balik. Nah, jadi saya balik ini. Nah, mari kita lihat. Ini belum terbalik semuanya ya. Jadi saya sekali lagi coba. Mudah-mudahan dia mau. Ini saya coba balik. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nggak ada lagi datanya ya. Jadi not applicable. Jadi tidak ada data. Belum ada datanya. Apa maksudnya ini? Maksudnya ini dua. Jadi ini ribuan ya yang belum ada data di Scopus ini. Jadi kalau ini saya ganti 100 saja biar tampilannya lebih banyak.
Ya, ini, nah kita lihat nih, ya. Semua itu NA, 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 NA gitu. Nah ini Bapak Ibu perlu tahu. Perlu tahu. Kenapa? Karena ini cuma ada dua kemungkinan. Jadi NA itu dua kemungkinan. Satu kemungkinan itu adalah jurnal-jurnal sudah discontinue, tapi di daftar masih ada. Jadi kalau kita buka, dia discontinue. Nah itu satu kemungkinan. Tapi kemungkinan yang kedua, ini jurnal baru. Ya. Karena dia jurnal baru, belum ada di pangkalan data. Artinya apa? Data-data yang dibutuhkan ya untuk menyusun itu belum tersedia, ya, belum tersedia. Mari kita buka ya, kita buka salah satu Bapak sekalian supaya jelas. Ya. Jadi misalnya ambil contoh ya, ini accidents and emergency nursing ya. Nah mari kita lihat Bapak sekalian. Jadi kalau kita buka, ini covered discontinue in Scopus. Jadi kelihatan kan, dia nggak punya data karena apa? Dia udah discontinue. Itu hanya sampai 2007, tapi belum dibuang. Belum dibuang di Scopus, masih ada. Nah nanti kita, jadi kalau kita milih satu-satu, kita coba milih gitu ya, dipilih satu-satu jurnal ini ya. Nah, ini discontinue ya, discontinue. Jadi nanti kalau kita pilih satu-satu, itu nanti bisa ketemu jurnal-jurnal yang baru terbit. Nah, jadi kalau dia jurnal yang baru terbit, ya, yang baru terbit, itu sebenarnya menguntungkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jurnal-jurnal yang baru terbit itu, kalau kita tulis ya, ke jurnal itu belum banyak saingannya, ya. Jadi belum banyak saingannya. Jadi kita bisa nulis ke situ secara terbuka. Apakah itu Scopus ya? Scopus, sudah ada di pangkalan Scopus. Jadi kalau udah masuk di sini berarti dia udah terindeks Scopus. Cuman SJR-nya belum keluar, ya, belum keluar. Dan itu tidak penting, ya, tidak penting. Karena apa? Dia sudah Scopus. Nah, yang tidak bisa ini untuk rekan-rekan kita senior yang mau mengajukan guru besar. Nah, itu harus menunggu sampai SJR-nya keluar. Nah, ini di sini kita bisa milih jurnal. Ya. Ini rimbanya ada di sini salah satu. Melalui subject area, melalui title ya, melalui publisher gitu. Nah, di sini kita bisa milih. Misalnya title ya. Kalau saya mau ini mau cari jurnal dengan title. Itu kan banyak ya, dengan title religion. Nah, semua yang title religion dia keluar. Tapi religious studies tidak, ya, karena ini title. Nah, itu subjek nanti, subject area. Nah, jadi kalau saya tulis religion itu yang keluar cuma 78 jurnal. Ya, 78 jurnal. Maksudnya apa? Ini yang judulnya ya, judulnya itu adalah ada religionnya judulnya. Ini saya balik dulu ya. Karena ini dia keluar dari ini ya, dari bawah. Maksudnya dari ranking yang paling rendah. Dia keluar. Saya balik dulu. Jadi kalau saya balik, nah kita dapat seperti ini. Ya. Nah, kita dapat seperti ini. Jadi yang judulnya religion, itu ada sociology of religion gitu. Sociology of religion. Nah, jadi kita buka. Sociology of religion ini kalau kita buka itu ya, atau psychology of religion and spirituality ya. Nah, misalnya kita buka lah ini ya. Coba kita buka psychology of. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita buka jurnal ini,
Nah, kita lihat di sini. Ini coverage-nya dari 2009 sampai sekarang. SJR-nya berapa? SJR-nya ini Bapak Ibu sekalian 0,9. Jadi hampir 1 ya. Udah tinggi sekali. Nah, apa yang menarik kalau kita lihat? Ini kan kita buka gudangnya Scopus ya, Pak Ibu. Nah, kalau kita buka begini, kita bisa ambil set document alert. Ini kalau saya klik, nah, ini maksudnya apa? Saya daftar di sini, saya daftar diri saya. Nah, saya daftar, saya tulis ini judul ininya, terus saya kasih email saya di sini karena udah pernah saya pakai untuk jurnal lain, dia udah hafal. Nah, saya set dokumen alert di sini, ya. Jadi kita lihat nih, ya, di set dokumen alert. Nah, saya set di sini, saya set. Nah, udah. Jadi itu artinya bahwa jurnal ini akan mengirimkan berita kepada saya ke email saya setiap dia ya, setiap ada ini. Setiap ada artikel yang baru, dia akan mengirimkan itu. Nah, itu melalui set document alert. Jadi Bapak Ibu sekalian juga bisa. Ini ada ya, your search alert has been created. Nah, jadi udah udah dibuat. Jadi saya minggu depan mulai ketemu informasi tentang artikel yang akan terbit di sana, yang sudah siap terbit itu. Nah, di sini satu lagi, view all document. Kita bisa melihat semua dokumen. Jadi di jurnal ini, Psychology of Religion and Spirituality ini, kita bisa melihat 483 dokumen yang pernah terbit di jurnal itu. Untuk apa ini? Nah, inilah gunanya kalau kita mau nulis ke sini, supaya kita tahu tipe artikel seperti apa aja yang dia mau. Nah, jadi kita cek nih. Satu judulnya apa? Ini dari yang terbaru ya, dari yang impress, masih impress tuh, belum terbit, tapi udah ada datanya, sudah bisa ya sebagian udah bisa kita download ya. Nah, jadi kita baca nih, kita baca judulnya apa saja, ada 800 itu, ya, ada 800. Nah, jadi ini kita ini ya, kita coba bisa kita lihat itu. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, semua dokumen yang ada di sini bisa kita lihat ya. Judulnya tadi udah bisa kita lihat. Terbit yang sekarang ini juga tahun-tahun sebelumnya ya. Dan yang menarik juga adalah ya, fasilitas dari Scopus.com ini, kalau kita klik all di sini, nah ini kita klik all di sini ya Pak Ibu sekalian. Nah, kalau kita klik all di sini, itu artinya saya milih all. Semua yang 800 tadi itu saya pilih. Nah, saya ambil PDF sini. Klik PDF. Ya. Nah, itu artinya saya mencoba mendownload. Jadi bisa di print. Ya. Bisa di print, bisa diklik PDF-nya. Nah, nanti kita kalau udah kita klik PDF-nya, nanti kita akan dapat ya. Jadi nanti akan dapat ini downloadannya ya. Jadi akan dapat downloadan, bukan ini ya. Saya kembali ke sini. Nah, jadi bisa kita download, bisa kita ekspor. Nah, coba misalnya nah, bisa kita save list-nya ya. Nah, jadi ini dengan ya. Jadi ini fasilitas-fasilitas yang bisa
kita dapatkan dari sini. Nanti juga ada mau di ekspor. Oke. Ya, ini oke ya. Nah, jadi dia sedang bekerja Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah saya okekan, nah jadi save as PDF. Nah, ini. Jadi saya save. Jadi dia bilang dia akan kasih 200 judul dari 800. Ini kalau saya pakai link UGM nanti saya bisa download 800-nya. Maksudnya bisa mengakses 800 tuh. Nah, ini udah keluar ya Bapak Ibu sekalian. Ini sedang kerja ya. Nah, jadi ini dia. Ini kita lihat tadi. Psychology of Religion and Spirituality ya. Jadi udah dapat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita sudah dapat nih. Nah, jadi kalau kita lihat. Nah, jadi tadi apa? Semua judul 200 yang terbit di tadi itu. Nah, ini kita print, kita baca atau kita baca di laptop ya. Kita baca 200 judul. Nah, dengan membaca 200 judul ini kita jadi paham karakter dari artikel yang terbit di jurnal itu. Nah, itu yang perlu kita lihat. Nah, jadi itulah Ibu Bapak sekalian ya. Jadi pintu masuk kita untuk mengetahui jurnal ya, jurnal. Nah, kalau Ibu Bapak mau masuk ke misalnya jurnal Web of Science ya. Jadi ini kita masuk lewat nanti Bapak Ibu ketik aja mjl.clarivate atau diketik master journal list. Nah, jadi nanti diketik master journal list. Nah, jadi ada master journal list. Nanti akan keluar tuh. Keluar kita pilih master journal list seperti ini ya. Itu clarivate.com. Nah, ini keluar seperti ini. Nah, jadi kalau keluar seperti ini saya iakan, kita lihat. Nah, oke, continue. Nah, jadi keluar dia seperti ini. Nah, di sini tinggal kita ketik. Ya, misalnya education. Kita mau jurnal dalam bidang education. Search for journal. Kita enter aja. Nah, ini semua jurnal tentang education, ada 1.200 jurnal yang terindeks Web of Science. Nah, jadi ini kalau kita mau ambil dari Web of Science. Nah, jadi masing-masing kita bisa view gitu ya. Kita view Web of Science. Nah, jadi ini bisa kita buka. Nah, nanti di sini kan ada juga bisa ini selain relevansi kita juga bisa tulis menurut abjad ya. Jadi nanti keluarnya menurut abjad. Bukan menurut relevansi, menurut abjad. Nah, dalam jurnal Web of Science ini kita bisa pilih di sini. Pokoknya jurnal yang ini ya. Coba ya saya lihat di sini kalau kita lihat. Jadi jurnal itu ada yang setahun sekali, ada artikel per artikel dia keluar, ada monthly ya. Ini kalau saya ambil yang bulanan gitu. Nah, coba kita ambil education yang terbit setiap bulan itu ada 49 jurnal yang terkait education. Itu terbitnya setiap bulan. Nah, jadi Web of Science ini bisa ini membawa kita ke belantara jurnal yang menunjukkan mana yang terbit setiap bulan, mana yang terbit setahun 4 kali, ya, mana yang terbit 2 bulan sekali. Ya, semua jurnal ini bisa kita lihat dari sini. Nah, nanti bisa kita konfirmasi ke Simagu tadi. Dan kalau mau lebih spesifik, lebih jelas, kita buka Google, nanti kita tulis judulnya, kita cek lebih spesifik, misalnya seperti itu. Nah, ini saya kira ini ya
belantara jurnal kita. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, jadi dari tadi kita udah lihat bagaimana cara kita mengarungi jurnal, dunia jurnal itu pilihan-pilihannya. Dan yang menarik adalah karena ada sering sekali ada pertanyaan, bagaimana saya menentukan jurnal pilihan untuk artikel saya? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kalau kita buka ini di sini ada find a match ya. Nah, jadi apa? Jadi kalau kita mau mencari jurnal mana yang cocok dengan artikel kita, ini di sini ada fasilitasnya. Jadi di Web of Science itu ada fasilitasnya. Nah, jadi di sini kita klik ini ya. Jadi find journals di sini. Nah, saya ambil contoh ya. Ambil contoh misalnya saya ambil ini ya. Jadi ini saya udah punya judul. Jadi kita siapin judul dan abstrak. Nah, kita udah punya judul dan abstrak. Nah, coba kita kembali ke sini. Nah, jadi judul dan abstrak kita ini kita copy paste ke sini. Nah, ini kan sudah masuk ya abstraknya. Nah, ini judulnya. Wah, ini kita ambil abstraknya aja di situ. Nah, itu adalah abstrak ya. Abstraknya di situ, nah, judulnya kita masukkan sini. Nah, itu judulnya. Jadi judulnya The Formalization of Education Management, a Challenge to Indonesia's Traditional Education System. Nah, jadi kita find journal. Find journals. Nah, ini menurut versinya Web of Science. Nah, jadi di sini dia tunjukkan untuk artikel kita itu ada pilihan jurnal 1 Pertanika. Nah, jurnal Malaysia ya. Nah, terus ada British Journal of Educational Technology, Electronic Journal of E-Learning. Nah, dia tunjukkan tuh, European Journal of Engineering Education, Advanced Computer Science and Application misalnya itu. Nah, dia tunjukkan nih. Dia tunjukkan Higher Education juga ada, International Journal of English Linguistics. Nah, inilah jurnal-jurnal yang dianggap sustainability ya. Nah, ini jurnal-jurnal yang dianggap itu cocok, bisa untuk kita kirim ke situ. Nah, tinggal nanti kita perhatikan ini. Ada ini ya, keywords-nya dia tunjukkan angka-angkanya 0,5, tingkat relevansinya itu cukup tinggi ya. Kalau 0,6, 0,5 itu cukup tinggi tingkat relevansinya. Nah, jadi ini cara kita mencari jurnal untuk artikel kita gitu, untuk artikel kita. Nah, jadi bisa selain dengan cara Clarivate ini, kita juga bisa mencari jurnal ya, suggester. Jadi coba kita lihat. Ini tadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, Springer Journal Suggester. Jadi dia ada Journal Finder, ada Journal Suggester. Nah, coba kalau teks ini kita copy ke sini. Tadi ini ya. Oh, ini judulnya tidak ke sini ya. Jadi misalnya judul tadi saya copy ke sini. Kita ambil lagi abstraknya ya. Jadi kita hanya butuh abstrak dan judul. Coba kita kembali ke sini. Kasih abstraknya. Tidak perlu semua manuskrip. Nah,
Ini kita pilih karena dia education, kita bilang ini masuk social science. Jadi ini perlu kita batasi supaya apa? Supaya jangan nanti masuk kemana-mana. Nah, social science. Suggest journals. Ya. Nah, kita masuk ke suggest journals. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dia udah ada suggest. Nah, salah satu jurnal yang dia arahkan Contemporary Islam. Contemporary Islam. Nah, menariknya Springer Suggester ini, dia ada datanya nih. Jadi di sini artinya apa? Ini kira-kira 59 hari prosesnya. Tapi kalau kita masukkan ke sini itu 310 hari. Nah, kemudian tingkat penerimaannya tinggi, ya, tinggi. Nah, jadi ada data di sini diberikan kepada kita, misalnya ambil Aging International ya, ini lama. Minerva 63 hari, jadi 2 bulan. Tapi tingkat penerimaannya rendah, 18 cuman. Nah ini lumayan ya, jadi 32%, nah ini yang tinggi. Ada Journal of Human Rights and Social Works, 58% tingkat penerimaannya. Nah ada jurnal yang bagus, Social Indicators, ini bagus jurnalnya. Kita lihat impact factor-nya 1, ya. Itu cuman 38 hari ya. Jadi first decision-nya itu 38 hari kita udah dapat putusan. Tapi tingkat penerimaannya rendah. Rendah. Jadi ini pilihan-pilihan jurnal. Jadi kita lihat nanti mana yang lebih cocok ya. Ya misalnya mungkin kita lebih berani ke tingkat penerimanya yang sekitar 40% ya, di atas 30%, kalau bisa 60% gitu. Nah, cuman tadi kita harus lihat kembali posisinya nanti di Simago misalnya. Jurnal ini posisinya Q berapa atau SJR-nya berapa. Nah, ini ada jurnal-jurnal itu ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian ya. Cara kita mencari jurnal, mengarungi jurnal itu seperti itu. Dan satu lagi yang perlu saya kira saya sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian. Jadi kalau kita menulis, memang satu hal mencari jurnal ya. Mencari jurnal, kita lihat mana yang pas dengan modal yang kita punya, artikel kita ya, kita coba. Nah, tapi selain itu peluang menulis juga saya perlu tekankan juga bahwa dalam menulis itu ada ada peluang menulis yang bukan menulis artikel original ya, artikel original. Jadi kita bisa menulis sesuatu yang bukan artikel original ya. Nah, jadi misalnya di sini di Springer itu type of journal articles. Jadi Springer itu dia punya tipe-tipe artikel yang diterima itu seperti apa itu. Nah, di sini ditunjukkan ya. Original artikel ya, nah, itu yang biasa kita kerjakan itu original articles. Itu semua kita menulis original article. Padahal jurnal itu menerima short reports and letters. Jadi Bapak Ibu hasil pengamatan, ini baru ada short reportnya. Itu bisa ditulis ya. Bisa ditulis. Kemudian review artikel. Nah, review artikel ini juga udah biasa ya, tapi walaupun tidak banyak orang menggunakannya. Ini berarti kita membahas literatur. Jadi misalnya gini, kalau 50-an tadi artikel kita download, kita baca tentang COVID di Indonesia, khusus bicara COVID di Indonesia itu kita bahas. Apa yang sudah dibicarakan orang tentang COVID di Indonesia, itu 50 artikel tadi kita cek semua.
kita bikin peta, matrik dan sebagainya. Nah, itu namanya review article. Ya, itu namanya review article. Nah, case studies. Case studies tentang apa? Misalnya kasus kematian pertama dari COVID itu. Orang yang pertama meninggal misalnya. Atau ada kasus satu keluarga misalnya terkena COVID. Nah, kita bercerita case studies ini. Satu keluarga itu bisa kena COVID, bagaimana sejarahnya, prosesnya, dan sebagainya. Sampai bagaimana mereka struggle untuk sembuh misalnya ya. Nah, itu case studies. Jadi kita bikin case studies. Itu nggak perlu terlalu akademis dalam arti bahwa wah, studi literaturnya harus hebat. Apa, nggak perlu ya. Nah, bahkan ada satu namanya methodologies or methods. Jadi ini artikel yang mempresentasikan itu metode eksperimental, artinya sesuatu yang baru kita coba. Jadi kita mencoba metode baru untuk meneliti tertentu atau untuk untuk melihat hubungan tertentu. Nah, kita presentasikan metode itu. Dan biasanya panjang artikel-artikel semacam ini cuma separuh dari artikel-artikel yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu perlu ya, saya kira jadi catatan kita, karena sering sekali kita rame-rame mencoba untuk menulis sesuatu yang memang jadi rebutan gitu ya. Nah, ini ada petuah yang bagus untuk sebelum saya berhenti ya. Ini Kak Koli ini mengatakan bahwa ya, dia bilang bahwa scholarly journals publish content in different format, not just original research articles. Dia bilang. Some forms of scholarly literature require original research, primary literature ya. Tapi dia bilang juga some are based on other published work, secondary literature. Nah, jadi dia bilang yang ketiga ini, yang penting nih, consider options like review article or perspective, ya, opinion pieces to start off your publication journey. Jadi kalau kita mau mulai perjalanan publikasi kita ini, bagus juga kalau mulainya itu pada review artikel atau menulis perspektif, jadi opinion. Nah, biasanya tulisan itu cuma 2.000 kata. Ya. Jadi cuma 2.000 kata tulisannya sehingga itu lebih singkat, ya, lebih simpel. Nah, Mas Asep, saya kira ini sebagai pembuka kita. Ya. Nanti kita lihat pertanyaan teman-teman untuk kita dalami hal-hal yang lebih spesifik ya. Tentu saja ada pengalaman teman-teman dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa kita carikan jawabannya bersama-sama. Demikian Mas Asep, terima kasih. Ya. Oke, baik Prof. Uraian yang sangat mencerahkan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan di grup tadi. Ini Prof, ada beberapa pertanyaan yang diajukan sahabat kerabat melalui chat di Zoom. Ini terkait dengan yang dijelaskan barusan tadi, seperti yang ditanyakan oleh Pak Saharudin, Bu Nur Aini Latifah, dan Pak Suyadi. Ini saya kira hampir sama. Misalnya dari Pak Saharudin mengatakan, apakah semua jurnal yang diperoleh dari yang memperoleh SJR dapat dikatakan jurnal bebas predator? Nah, itu juga terkait dengan pertanyaan Bu Latifah, terkait dengan apa yang beredar beberapa hari ini, bahkan hari ini, bahwa dosen di UPI Bandung banyak tiba-tiba datanya hilang dari Scopus. Dan setelah ditelusuri ternyata jurnal tersebut, jurnal Scopus, di mana ada tulisan teman-teman di sana itu termasuk
jurnal predator sehingga tidak bisa digunakan untuk guru besar. Nah, bagaimana cara mengenali jurnal tersebut predator atau bukan? Nah, saya kira ini pertanyaan yang sangat menarik, Prof. Ada juga tadi yang saya rekap di Zoom, di chat Zoom mengatakan bagaimana kan ada Prof jurnal yang berbayar dan ada juga yang tidak. Nah, bagaimana untuk mengetahui kriteria-kriteria seperti itu? Saya kira ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus dan sahabat kerabat ya semua memang akhir-akhir ini kita banyak memperoleh informasi dari teman-teman dari berbagai perguruan tinggi mengenai hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang dikatakan Bu Nur Eni Latifah tadi bahwa tiba-tiba kok sudah ada di Scopus tiba-tiba hilang. Nah, karena ternyata di situ artikel yang dimaksud itu termuat dalam jurnal yang dikategorikan oleh Dikti sebagai jurnal predator. Nah, ini saya kira ini yang patut kita hindari. Setidaknya apa yang disampaikan oleh Prof. Irwan tadi sudah menjawab sebagian yang lain, tapi ada memang hal-hal yang perlu penegasan kembali, Prof. Silakan, Prof. Dan teman-teman yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa menggunakan fasilitas raise hand. Nanti kami mempersilahkan kepada sahabat kerabat semua untuk bertanya langsung kepada Prof. Irwan. Sambil menunggu pertanyaan dari sahabat kerabat semua, saya persilahkan dulu kepada Prof. Irwan untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi. Silakan, Prof. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus sekali, yang ini memang sangat mengkhawatirkan ya. Artinya kita akhir-akhir ini menjadi korban atau terlibat di dalam proses atau katakanlah dinamika dunia jurnal yang kita tidak bisa menghindar ya di dalamnya. Saya kasih background-nya dulu seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini menulis di jurnal-jurnal dari industri kecil, jadi jurnal punya pengusaha kecil, pengusaha rumah tangga, itu berisiko. Ya, karena apa? Karena ada lawannya jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh pengusaha-pengusaha besar. Ya, jadi kita ada di tengah-tengahnya nih. Ada pengusaha besar yang ya, mengusahakan 3.000-an jurnal. Jadi kalau kita lihat Elsevier tadi ya, Springer itu punya 3.000 lebih jurnal Elsevier. Mereka penguasa besar jurnal. Nah, ada yang menengah. Artinya menengah itu ya ada seperti Hindrawi, ada MDPI. Jadi Bapak Ibu bisa buka aja MDPI, itu pengusaha jurnal kelas menengah gitu ya, kelas menengah bahkan cenderung agak kecil. Nah, nanti ada pengusaha kecil cuman punya 2-3 jurnal gitu. Lawan yang 3.000 tadi gitu loh. Nah, jadi ini sebuah dunia bisnis yang orang berperang, kita jangan naif gitu ya. Jadi orang berperang di situ. Nah, perang tuh kadang-kadang ya sampai mencuri. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada jurnal yang di cloning. Jadi ini kasus ada jurnal yang di cloning. Jadi di cloning persis sama oleh
pengusaha lain, ya pokoknya ada yang mengklaim pemilik di cloning gitu ya. Di cloning sampai jadi masalah, jurnal yang asli ini itu dianggap sebagai ini abal-abal gitu loh. Nah, padahal ada jurnal aslinya, terus ada cloningnya gitu loh, ada cloningnya. Nah, jadi clone ya, clone journals. Jadi kalau kita ini menarik sekali karena apa? Pemilik aslinya itu teriak-teriak, ini jurnal saya kok diambil gitu, persis. Diambil persis, tapi kasarnya berbayar tuh yang terima uangnya orang lain, gitulah ya, direbut gitu, direbut. Nah, ada satu jurnal saya nggak perlu nyebutkan yang akhirnya mereka terlepas karena apa? Berhasil, entah bagaimana perang teknologi dan sebagainya berhasil lah diselamatkan jurnal ini yang kemudian diakui lagi oleh Scopus gitu. Ini satu kasus. Kasus yang lain banyak, lebih banyak lagi jurnal itu dihack. Jadi hacker itu dihack. Gimana dihack itu? Jadi jurnal yang asli itu diikat, nggak bisa bergerak, tapi yang bergerak itu jurnal ini yang imitasi itu, ya, yang palsu. Nah, dia mengatasnamakan jurnal yang asli, menerima artikel, mempublikasikannya, terbit online, kita bisa akses semuanya, ya, tidak mencurigakan. Tapi tentu saja ya bisa dilihat nanti webnya, yang satu pakai .org, yang satu pakai .com gitu. Jadi yang asli dihack itu kemudian dia bikin webnya sendiri, ya. Terus mengelola jurnal itu, sementara yang asli yang itu nggak bisa bergerak gitu ya, nggak bisa bergerak itu. Nah inilah yang kemudian setelah ketemu, ketahuan dan sebagainya, maka artikel-artikel yang terbit selama dihack itu tadi dihilangkan oleh pangkalan data Scopus gitu loh. Karena apa? Karena oleh Scopus ini dianggap bermasalah gitu. Nah sementara kita yang tidak tahu, kita yang udah ya terlanjur menulis ke situ, udah terlanjur terbit, kita nggak tahu. Nah kitalah yang menerima resiko-resikonya gitu loh. Ya, ini yang sedang terjadi. Nah jadi Bapak Ibu, saya tunjukkan satu contoh yang simple ya. Jadi ini saya masuk kembali ke sini. Nah, jadi mari kita lihat misalnya ini saya masuk balik ke Simago, Pak Ibu. Nah, saya mau ya. Nah, ini tadi saya bilang ini memang pintunya ya, kuncinya kita dari sini. Nah, jadi kalau kita mau mencoba, coba nulis. Jadi saya ambil satu contoh ya. Satu contoh International Journal of, saya ambil satu contoh entrepreneurship. Nah, ini ya Pak Ibu, kita lihat ini ada 10 jurnal jurnal entrepreneurship ya. Nah, jadi ada International Journal of Entrepreneurship. Nah, mari kita lihat. Ini tadi yang tanya ya. Ada SJR-nya bebas predator. Tidak Bu ya. Belum tentu. Nah, inilah masalahnya. Apa masalah dengan International Journal of Entrepreneurship? Ini contoh seperti ini. Ini jurnalnya kan ada SJR-nya Bu. SJR-nya 0,19 ya. Oke. Nah, mari kita lihat. Ini
jurnalnya kan International Journal of Entrepreneurship. Penerbitnya kita lihat, publishernya itu siapa? Publishernya itu Allied Academies ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa buka, kita cek. Jadi ada bills ini ya, bills list ini. Nah, kita cek bills list. Jadi bills list ini kan bisa untuk mengecek. Nah, coba kita lihat. Ini kita ketik nama jurnalnya. Kira-kira gini, bill list ini semacam tanda apakah dia dicurigai apa tidak. Nah, kita ketik aja, International Journal of Entrepreneurship. Nah, jadi International Journal of Entrepreneurship. Oke. Nah, coba kita enter. Kita enter. Nah, di jurnal ini, di bills list ini nggak ada. Itu artinya apa? Jurnal ini tidak predator, ya, tidak predator. Nah, tapi coba kita lihat. Penerbitnya predator apa enggak? Nah, kita cek publishernya. Tadi kan penerbitnya Allied, ya, Academies. Nah, jadi kalau kita ketik Allied Academies, langsung dia keluar Allied Academies. Ya. Nah, apa katanya? This is an archive version of the bills list, a list potentially predatory publisher. Nah, jadi ini, jadi jurnalnya nggak predator, tapi penerbitnya dicurigai predator. Yang seperti ini di dikti itu bermasalah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, jurnalnya SJR-nya ada baik-baik saja, tapi penerbitnya dicurigai. Karena apa sih ini? Allied Academies ini kan pengusaha kecil nih, kecil-kecilan. Apa ini ya? Jadi tidak punya mungkin ISO, tidak punya standarisasi dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, dunia jurnal ini kita memang harus teliti hari ini ya. Hari ini kita diajarin untuk teliti. Dulu nggak terlalu mikir kita. Kenapa? Dulu kan jurnal tuh masih milik perguruan tinggi. Masih milik orang-orang yang idealis kan. Siapa sih yang mau ngurus jurnal itu kan harus kaum original. Yang mau ngurus jurnal tuh ya harus kaum original. Original tuh orang gila jurnal. Kalau nggak gila nggak mau kan. Nggak dibayar. Ya. Pengabdian. Ya. Makanya di bawah Kementerian Agama tuh banyak sekali jurnalnya dibandingkan seperti di tempat saya ya. Kenapa? Ini kan orang-orang yang ikhlas beramal gitu ngurus jurnal itu. Ya, jadi karena sesuai dengan motonya. Nah, tapi hari ini masalahnya adalah jurnal tuh diambil menjadi ladang bisnis. Nah, kita menjadi objek. Jadi kita mengalami objektifikasi ya dunia akademik sekarang ini. Jadi kalau kita tulis, memang banyak predator, kita tulis aja. Misalnya paling banyak, jadi kita harus curiga misalnya gini. Kalau nulis jurnal pakai American gitu, American Journal. Ya. Nah, jadi kalau nulis American Journal tuh yang predator tuh banyak sekali ya. Ya nih. Nah, ini predator semua menurut itu. Yang ada American Journal ini, American Journal. Atau Bapak Ibu harus curiga juga kalau ada global gitu ya. Jadi global journal. Jadi sebenarnya makin ada internasional tuh makin mencurigakan internasionalnya gitu loh. Jurnal-jurnal bagus nggak pakai International Journal of gitu ya, Al Jamiah gitu kan, nggak perlu International Journal of Al Jamiah, nggak perlu kan. Jadi ya lihat nih, Global Journal of itu. Jadi makin ada globalnya,
makin ada internasionalnya kita makin harus hati-hati. Nah, jadi inilah Bapak Ibu sekalian memang kita ini ya perlu teliti. Nah, baik, saya jawab yang tadi disebut soal ini ya, soal berbayar. Jadi gini, jurnal itu, saya tunjukkan dulu nanti, saya jelaskan. Saya mau lihat satu jurnal Kogen ya. Kita buka. Kogen ini ada beberapa jurnal yang Scopus. Kogen ini banyak tapi belum semuanya Scopus ya. Ada yang WOS. Nah, jadi kita lihat nih. Kogen ini bagus. Maksud saya ini jurnal yang recommended. Dia tidak terlalu tinggi tapi maksudnya jurnal yang terpercaya ya. Jadi belum lama kami nulis di Kogen Education ya. Saya sedang menyiapkan artikel untuk Kogen Social Science. Ini saya ambil contoh Bapak Ibu sekalian. Kogen Art and Humanities. Ya, ini Mas Saifuddin Juri lagi nyiapin artikel ke sini nih. Ya, ini mau dikirim. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, kita lihat jurnal ini ketiga ya. Jadi dia 3, artinya 0,15. Dulu udah cukup untuk jadi guru besar dulu. Sekarang nggak cukup lagi ya. Nah, tapi dia OTW, makin hari saya yakin jurnal makin hari makin nanti akan Q2. Jadi inilah yang saya bilang tadi, kita harus juga jadi peramal. Ya, saya meramalkan ini pelan-pelan nanti jadi Q2. Jadi tidak ada salahnya kita menulis ke sini. Nah, coba kita buka how to publish in this journal. Masuk kita. Jadi acara masuknya Bapak Ibu sekalian, kalau tidak lewat Simago ini langsung Google ya. Langsung ke Google, kita langsung tulis Kogen and Humanities. Nah, nanti. Nah, di sini kita lihat kalau submit langsung submit. Nah, untuk semua bisa bilang hampir semua jurnal, kalau kita mau submit itu nanti kita harus daftar dulu, register ya. Nama kita, email dan seterusnya bidang ya, register. Itu enggak rumit. Setelah kita register, ada password dan sebagainya, baru nanti kita bisa submit. Nah, seperti ini ya, Kogen. Nah, ini jurnal bagus. Dia punya semua di sini. Nah, dia menerima apa? Research article, review article, critical essay. Nah, jadi disitulah kita lihat, oh bisa nulis critical essay gitu ya, nggak harus artikel. Nah, preparing your submissions. Nah, apa aja yang dibutuhkan? Nah, ini bagus sekali, artinya kita bisa belajar di sini. Nah, dia kasih semua sampel, bahkan ada sampel artikelnya. Sampel artikel, dia kasih sampel seperti apa, nulis apa bagaimana, nulis apa bagaimana, ada di sini. Nah, the process sampai pada conclusion ya, dia tunjukkan itulah. Kita menulisnya seperti apa. Nah, menyangkut tadi bayaran, itu disebut di dalam jurnal tuh ini ya, APC. Jadi di sini kita bisa lihat, our article publishing charge. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jurnal yang terpercaya, jurnal yang bagus, dia eksplisit. Ini berbayar, dibuka, berbayar piro gitu ya, wani piro. Nah, jadi kita buka, kita lihat, nah ini daftarnya. Jadi Kogen itu berbayar sekitar 1.000 ya, sampai 1.200. Jadi Art and Humanities tadi, dia 1.000. Nah, dia bayar 1.000. Nah, tapi ada pengalaman, kami menulis Kogen Education itu dapat potongan. Jadi terus terang waktu kami nulis itu pertama khawatir, wah ini besar bayarnya gitu ya. Tapi ya ini kita mau coba. Jadi kalau saya dengan Mas Asep, Mas Takim itu suka mencoba.
kita karena ini ya, supaya bisa bercerita pada sahabat semua, jadi kita coba ini, coba itu, kita coba dengan konsekuensi kita bayar gitu ya. Supaya ngerti, kalau berbayar itu perlakuannya seperti apa supaya kita tahu. Nah itu beruntung. Beruntung karena kemudian kita mendapatkan diskon bayarnya cuma 500. Nah itu salah satu karena kita berasal dari ya Indonesia. Nah, tidak semua jurnal ada potongan untuk Indonesia, tapi ya, sebagian jurnal memberi potongan. Nah, terutama kita kurang beruntung karena ada negara-negara yang dianggap negara miskin itu memang ada yang bebas nggak bayar. Orang lain bayar 1.000 dia nggak bayar. Ada yang bayar 200 saja misalnya itu. Nah tapi kalau Kogen sepengetahuan saya ada diskonnya itu. Nah jurnal yang bagus dia langsung ya memberitahu. Jadi tidak kalau tidak jelas bayarnya berapa, ya tidak. Setelah itu mungkin sekarang kita harus sudah curiga ya, harus sudah curiga di jurnalnya nggak ketemu kita cari, kita jadi itu berarti tidak jelas bayarnya. Nah, jadi dan sekali lagi bayar tuh harus ke jurnal ya, bukan ke personal. Jadi kalau udah bayar ke orang, bukan ke nama lembaganya, nama perusahaannya, itu kita harus sudah curiga. Nah, jadi lebih jelas lagi Bapak Ibu sekalian, kalau mau kita lihat APC, ya, MDPI. Jadi ini jurnal yang dia berbayar semua ya. Jadi jurnal dia tidak ada yang tidak berbayar. Jadi Bapak Ibu kalau menulis ke ini, nulis ke jurnal MDPI ini, jadi kita lihat nih ya, ini. Jadi dia 1.000 ini karena Swiss franc, ya. Switzerland franc, jadi euro ya. Jadi bayarnya euro, 1.000 tapi 1.000 euro. Jadi kira-kira kita bayar 1.000 euro. Ini. Jadi jurnal dia ini mungkin ada 100-an jurnal. Salah satunya Religions. Kita ambil R. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Ini ada jurnal namanya Religions. Ya. Ini jurnal yang berbayar. Religions. Dia juga ada social science, ya, religions, open access, berbayar. Nah, maksudnya berbayar itu, jadi gini, kalau jurnal itu berbayar, berarti Bapak Ibu sekalian, siapa saja, jadi kalau jurnal itu berbayar, siapa saja bisa download. Jadi bisa download PDF-nya. Jadi tulisan di jurnal itu semua bisa di-download seluruh dunia. Itu artinya berbayar. Maksudnya apa? Sudah dibayar oleh penulisnya. Sehingga tidak perlu lagi dibayar oleh yang bersangkutan gitu, ya, di bersangkutan. Itu berbeda misalnya saya ambil contoh misalnya ya, saya ambil satu. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini ScienDirect ya. ScienDirect dia Scopus. Jadi di dalamnya jurnal Scopus. Kalau saya ambil tulisan misalnya ya Islamic Education misalnya gitu ya. Saya mau lihat tulisan-tulisan tentang Islamic Education. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kita bisa lihat ya. Nah ini kalau saya buka ini kita bisa download ya. Kalau buka begini bisa di download. Coba saya buka cara lain. Islamic Education. Kita lihat nih. Jadi di sini.
Jadi ada di sini tidak nanti ketemu tidak semuanya bisa diambil. Jadi tidak semua ini karena saya masuknya lewat UGM ya. Jadi karena saya masuk lewat UGM, maka udah dibayar oleh UGM, jadi bisa di-download. Tapi kalau saya masuknya tidak lewat UGM, ya, jadi kalau tadi ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti buka gitu ya, buka itu nanti ada itu harus di-purchase ya, harus di-purchase. Artinya kita harus beli, nggak semuanya bisa di-download. Tapi ini karena udah dibayar oleh lembaga, nah kita bisa langsung download aja Khatamal Quran ya. Nah, jadi karena itu tadi religious education ya. Nah, ini artikelnya kita ya. Nah, jadi itu contoh-contoh ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tadi tanya soal bayar tidak bayar, itu biasanya kita bisa lihat dari sini, Pak Ibu sekalian. Jadi kita buka dari jurnal ranking ini. Jadi kalau kita lihat jurnal ranking, nah, buka kembali Simago ini cara yang paling gampang ya. Nah, ini kita lihat only open access journal. Nah, jadi ada bedanya. Ini only open access, kita klik. Nah, itu artinya dari sekitar 40.000 jurnal tadi, itu sekitar 6.000 jurnal, 6.000 lebih, ya, itu jurnal berbayar. Nah, jadi open access itu, nah, lihat tandanya ya, ada kunci ini. Nah, itu artinya open access. Jadi kalau ada kunci ini open access. Open access itu berarti ya, penulisnya bayar. Kalau tidak dibayar oleh penulisnya, ya berarti yang bayar itu pembacanya. Nah, perpustakaan gitu ya, perpustakaan yang bayar. Karena nggak dibayar oleh penulisnya. Nah, jadi kita bisa lihat nanti jurnal-jurnal yang kalau kita buka nggak bisa masuk kita. Nggak bisa masuk karena apa? Karena dia minta kita harus ini dulu, harus daftar, harus itu. Karena itu dibayar uh, harus dibayar oleh pembacanya. Nah, dengan cara berlangganan. Jadi berlangganan. Jadi jurnal tuh perusahaan jurnal nggak rugi dia. Jadi kalau dia nggak berbayar, maka yang membayar itu perpustakaan, yang membayar perguruan tinggi. Ya itulah perguruan tinggi berlangganan. Tentu saja Bapak Ibu sekalian ya, itu tergantung pada budget perguruan tinggi. Kalau di luar negeri itu universitas-universitas itu berlangganan semua gitu. Jadi semua terbitan Taylor and Francis misalnya atau Springer itu di langganan. Jurnal yang diterbitkan itu di langganan. Jadi mahasiswanya bisa membaca seluruh isinya. Jadi bisa mengakses seluruh isinya. Tapi itu tentu saja mahal sekali. Mahal sekali. Karena itu puluhan miliar pasti ya. Karena UGM misalnya membayar cukup banyak ya, miliaran rupiah, dan itu tidak bisa semua diakses, jadi terbatas juga gitu loh ya, tidak dibayar semua. Nah, jadi kita bayangkan betapa mahalnya. Jadi perguruan tinggi yang kira-kira sekitar 200 miliar per tahun anggarannya pasti tidak sanggup untuk berlangganan jurnal-jurnal itu karena terlalu mahal. Nah, jadi itu dunia jurnal tadi ya, menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Itu Mas Asep, saya kira tapi memang hari ini memang kita harus hati-hati dan saya ingin kalau teman-teman bisa mendorong pemerintah ya supaya pemerintah sungguhnya supaya fair
mengeluarkan daftar jurnal yang boleh kita tulis itu. Ya, daftar jurnal yang boleh kita tuju. Kenapa? Itu tidak mudah. Tidak mudah. Lebih bagus kan dari awal calon guru besar misalnya itu disarankan untuk menulis jurnal bidang education itu ini, jurnal bidang religious studies ini, jurnal bidang linguistik misalnya ya, bahasa ini misalnya, psikologi ini. Jadi saya kira itu lebih memudahkan. Dan itu sangat mudah. Maksudnya apa? Datanya ada, tinggal dibuat keputusan saja. Daripada semua orang mengembara. Ya. Jadi pengembara, jadi sampai kesasar. Banyak yang kesasar. Demikian Mas Asep. Ya. Baik, Prof. Sahabat kerabat ya sekolah semua, saya kira Prof. Irwan tadi telah menjawab beberapa pertanyaan yang sangat penting, dan kami memberikan kesempatan kepada sahabat kerabat semua untuk jika ada yang ingin bertanya langsung, kami persilahkan melalui fasilitas raise hand yang ada di fasilitas sahabat kerabat semua. Silakan, kami persilahkan. Ya, ya, kami persilakan ke Pak Agus Zainul Fitri. Silakan, Pak. Langsung saja. Baik, terima kasih Pak Hase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Irwan. Waalaikumsalam. Saya Agus Zainul Fitri, Prof, dari Tulungagung, Prof. Oke. Ada hal baru yang memang kami dapatkan dari penjelasan Prof. Ini juga saya agak deg-deg ini, Prof, karena kemarin baru submit di jurnal, Prof. Jadi terkait dengan informasi coverage-nya itu loh, Prof. Jadi ada beberapa jurnal yang nama publisher-nya seolah-olah terpercaya, tapi coverage-nya itu sampai 2019 itu, Prof. Nah, apakah itu potensial untuk di-cancel, Prof? Itu yang pertama. Ya. Sementara kita compare ke jurnal yang lain, ada juga jurnal yang besar, cuman dia coverage-nya juga sampai 2019. Cuman kita beberapa informasi tadi baru dari Prof untuk ngecek discontinue dan potensial predatory itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Prof, untuk kebijakan tentang SJR itu, Prof. Jadi SJR itu nanti yang dinilai ketika tulisan kita dipublish atau kemudian ketika itu dinilai, Prof, oleh Dewan Penilai, Prof. Jadi kemungkinan kan akan ada peningkatan itu. Kemudian ini, Prof, saya ingin ada dijelaskan hubungannya antara high index-nya dengan SJR. Apakah otomatis ketika high index-nya tinggi itu SJR-nya menjadi tinggi? Saya kira itu, Prof. Terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang lain apakah sahabat kerabat masih? Oh, ini ada lagi Bu Nimas Umi Kalsum. Silakan Bu Nimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali salam jumpa buat teman-teman rekan sahabat di IA Scholar. Saya ingin bertanya mengenai tadi dibicarakan oleh Prof tadi bahwa ada model lain yang akan kita masuki dalam menulis artikel jurnal itu, tidak hanya original artikel ya, ada beberapa poin yang lainnya, diantaranya perspektif opinion. Nah, apakah dalam menulis perspektif opinion ini model bentuknya itu sama dengan original artikel? Itu yang saya maksud, apa pakai model IMRED atau apa? Nah, yang mohon penjelasannya, Prof. Di sini saya agak bingung. Karena dia hanya memuat 2000 kata ya, apa yang kata dibilang Prof tadi ya, hanya membutuhkan 2000 kata saja. Itu mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bu. Satu lagi. Ini ada
Pak Nurdin. Ya, silakan Pak Nurdin. Pak Nurdin bisa memonitor? Oke, baik. Sambil menunggu Pak Nurdin, ini juga ada